soal temen gue yang agak-agak ketempelan gak jelas dan kayaknya sampai sekarang deh. Hah? Lu sadar gak sih kalau teman kita si Mawar tuh dia tuh ketempelan anjir gitu. Goblok. Terus habis itu Emang kan ini banyak barang-barang mas. banyak Disini ini ya, banyak yang kepo. Banyak. Jadi kita berkumpul di sini nih karena udah berbulan-bulan kita bosan nyari setan nggak dapet. Nggak dapet. Cerita Nggak. setan Nggak muncul. nggak muncul. Nggak takut kayaknya mereka. Kemarin sampai mau telepon Yang narsumnya itu, malah yang kita ajak ngobrol sakit. Sakit ya. Tapi lu dengar ceritanya mas, abis ngobrol sama itu? Iya. Enggak, di belakang dia ngomong lagi. Ngomong apa? Sama gua, sama siapa gitu kalau nggak salah. Dia ngomong gini, iya tuh emang di kantor yang itu ada kan salah satu tempat satu lagi. Emang ada tuh anak kecil, emang ada sosok tuh di situ. Gua udah nelpon temen gue itu kan dibilang sama si temennya. Siapa sih nama samarannya? Lupa gua. Olin ya? Emang Olin ya? Lupa. Iya. Nah sama si gue udah nelpon sama si Olin. Terus gue video call tuh si Olin di tempat gua ngedit nih, dibilang gitu kan. Emang ada kata si Olin di itu yang di tempat itu. Ya, itu kan cerita dia. Tapi kan kita pengen merasakan experience itu nggak dapet. Makanya kita panggil Mama Lauren. Lauren gile ya. Kita panggil ini ada ini anak baru ya, Pak? Nggak tahu gua yang ini kan kalau gua kan atasan kagak main ke bawah. Gua nggak tahu loh siapa kok tiba-tiba ada ini gitu. Nggak tahu gua. Iya, ini emang di liftingan gua mas, di bawahan. Nanti gua juga bawahan. Nggak, gua kenal gua Mila ini. Berapa bulan sih? Mila. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan kerjanya? Nggak dapat bonus dong lo. Belum bisa di WSG kalau 2 bulan. Oh iya, belum. Karena udah lama. Belum ada janinnya juga kali iya. 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Baru 2 kali dapet gaji gue. Baru 2 kali dapat Full gaji? nggak? Udah lah. Udah ya? Belum nggak Proret lagi? Nggak ada. Kok ada ini ya suara-suara? ada suara-suara Word PDF. Ini yang kita cari ya, nih. di sini. Ini yang kita cari. Nah, Setan korporat. Dablek tuh. seperti biasa nih. Katanya, kemarin gue tuh ketemu sama Mas Januar. Dia bilang, goblok tuh. Jadi katanya Mila di ruang redaksi cerita serem. Nah, si Januar kan orangnya kan Penakut iya, banget. si berani ya. Dia marah, takutnya sampai marah-marah. Goblok lu sih Mila tuh. Cerita gini. Lu apaan ya gua gitu. Kagak itu ada Maaf, anak orang baru. tua. Cerita serem banget anjing. Itu sih gua. Hah? Yaudah coba gua mau. Makanya gua dapet kontaknya, gua DM. Lu DM terus lu tanya Gua rate-nya. ganteng dulu. Oh, lu ganteng dulu. Iya. Buat nanya. Tolong kontak ini. Padahal Iya. temen kantor sendiri gila. Enggak, akhirnya Mila janjian sama gue, Mil mau nggak ketemu sama gue sama Rafa? Lu udah kenal belum sama Tika? Udah. Itu Tika, Tadi udah kenalan di kenal. toilet. Lu udah kenalan di toilet. Mil, lu sebenarnya cerita apa sih sampai si Januar tuh? Ketakutan. Cerita soal temen gue yang agak-agak ketempelan gak jelas dan kayaknya sampai sekarang deh. Kaget kan ada. Oke. Jadi ceritanya Itu mau disclaimer dulu nih. Ya, satu. Tunggu. Maksud gue, udah siap-siap ya, nih. biar gue nggak terlalu ganggu, maksud gue tolong timelinenya jelas gitu. Iya, ini siapa? Gitu. Waktu, di mana? siapa, hubungannya Kapan? sama lo apa gitu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Iya. Oke. Jadi ini gue based on true story ya guys. Oke. Jadi waktu itu gue lagi ada study tour. Jadi gue kelar SMA ada study tour gitu. Rame-rame nih satu angkatan mau ke Gunung Bromo. Nah ceritanya itu kita ke Bromonya itu dari Bekasi nih. BTW gue sekolah di Bekasi ya. Oke. Dari Bekasi ke Bromo tuh apa Malang ya berarti ya? Bromo tuh di mana? Malang ya? Jawa Timur. Malang Ke ya? Malang. Oh. Itu tuh naik kereta ceritanya. Oke. Naik kereta, kita rame-rame naik kereta satu angkatan tuh. Nah jadi temen gue ini, jadi kita tuh kan, gue tuh anak IPS, jadi 3 angkatan, satu angkatan itu IPS-nya kan cuma 3. Jadi temen gue ini
adalah salah satu temen yang emang dikenal baik banget. Dia itu cewek. Kita sebut aja namanya Mawar lah ya. Nah si Mawar ini emang terkenal baik gitu ya. Dia tuh anaknya soft spoken banget. Kalau ngobrol tuh nggak pernah yang kayak ngomong kasar, ngomong yang teriak-teriak gitu, nggak pernah, benar-benar soft spoken banget. Dan dia itu, gitu ya? iya yang kayak gitu beneran. Terus dia itu sehari-harinya tuh wangi banget, wangi yang bener-bener kayak kalau kita kan dulu pas SMA tuh ya gimana ya, bau-bau matahari lah ada gitu kan. Sedangkan dia tuh bener-bener yang bajunya tuh abis kayak dari laundry mulu gitu. Naik mobil kali dia? Naik sepanjang mobil, hari. kan? Enggak, naik motor. Hah, tapi nggak bawa matahari? Enggak, sumpah. Pokoknya kalau di dekat dia tuh bener-bener wangi Naik bayi. motornya nggak ada penutup ya mas? Iya, gitu ya. Iya. Nggak di Biar ya plastik. ini ya. Biar. Kayak di Cina. Ya, ikan cucut lanjut. Lanjut. Nah, Ikan cucut. Ikan cucut lanjut. ikan cucut lanjut. Iya, Bang. Terus kita naik kereta lah tuh ya kan, pagi-pagi. Nah, Si Mawar ini, si lu udah ketemu Mawar? Mawar ini kebetulan pas gue kelas 3 SMA tuh sekelas sama dia. Lo? Sebelum-sebelumnya, sebelum-sebelumnya emang nggak deket, nggak terlalu Oke. dekat, cuman kenal. Naik lo kereta tuh? Naiklah tuh Satu kereta ya kan angkatan. dari pagi tuh. Kita pas pagi ke sore tuh kita fine-fine aja dalam kereta, ngobrol segala macem gitu. Karena kita di IPS angkatan kita cuma 3 kelas, jadi kita tuh satu sama lain tuh saling kenal gitu loh. Nggak kayak kalau anak IPA kan banyak kelasnya nggak terlalu kenal. Nah kita tuh semua pada kenal di 3 kelas gitu. Oh malah banyakan IPS daripada IPA ya? IPA mas. Banyak IPA. Bukan IPA, kan dibilang IPS 3 kelas doang. IPS. IPA karena lebih banyak dari 3 kelas. Berarti sekolahnya pinternya lebih banyak daripada anak bego. Kenapa IPS jadi bego, Gue IPA IPS. jadi Nggak pintar? ikutan. Berarti IPS. Iya bego kan. Terus? Terus abis itu pas sore-sorenya itu dia tuh emang posisi duduknya itu di deket jendela kan, jadi dia tuh selalu ngelihat jendela kereta gitu. Lu di mana? Lu di mana? Kalau gue tuh duduknya di tengah-tengah doang. Jauh jadi sama dia atau satu? jauh sama dia Oke. gitu. Dan kita tuh sering bolak-balik aja mau duduk gimana, karena kan kita emang saling Oh, kenal iya, gitu iya. kan. Nah kalau dia tuh mantep aja gitu, emang anaknya kalem Iya, gitu iya. di situ. Oh, di situ aja dia. Nah di situ aja. Nah terus pas Kanan kiri nih, kanan kiri. kanan Kanan, kayaknya. oke. Kanan nih. Kan kalau kereta tuh dia hadap-hadapan gitu kan. Itunya, Oh iya ya. Iya kan, ada Kalau di beberapa sini di kan. kiri, kalau di sini kanan. Oh, iya. Gitu. Maksudnya Tapi gimana kalau dari hadap-hadapan? arah jalur laju kereta, Kalau laju kereta dia di kanan. Oke, gitu. benar. Kanan. Ngerti nggak lu? Naik KRL ya makanya. Naik KRL aja dulu. Dah. Yang eksekutif kan yang dua. Enggak yang Bang. yang 3. enggak dong. dua Eksekutif ya? dua sayang. Yang Ya hadap-hadapan udah, dua pokoknya dua depan ini. gini. 3 mah pesawat. Bukan yang ngadep ke depan Ya, bis Intinya dari, gitu dari, kan. dari arah laju kereta dia di kanan. Oh iya iya. Oke. Gitu. Nah, terus abis itu emang dia tuh sering ngeliatin jendela mulu sih selama perjalanan gitu. Tapi pas kita ngajakin ngobrol masih biasa aja. Nah, pas malamnya nih, Masih di kereta tuh? masih di kereta. Pas malamnya ini kita udah pada mau tidur, udah pada sepi tuh, yang anak cowok pada juga udah pada pokoknya udah pada tenang lah ya suasananya. Dia tuh kayak tiba-tiba Terus lagi. Satu car itu, satu gerbong itu cuman Anak lu doang. anak-anak kalian doang, nggak ada Iya, penumpang lain ya? nggak ada. Nggak ada penumpang umum ya? Heeh. Oke. Oke, lanjut. kayak disewa gitu lah. Oh, gitu, di charter gitu gerbongnya, ya? heeh. Oke. Nah terus habis itu pas malam-malam nih semua udah pada tenang, udah pada mau tidur kriep-kriep gitu lah ya. Dia tuh tiba-tiba kayak bikin kegaduhan gitu. Siapa? Si Mawar? Si Mawarnya ini Oke. ya kan. Kayak bukan dia gitu loh yang kok ngapain dia bikin gaduh gitu. Apa Bikin yang dia gaduhnya lakuin? itu, Gaduhnya gimana? bikin gaduhnya itu dia kayak bilang ke teman-teman yang sederetannya dia tuh kok Mawar ngerasa bau ya gitu. Dia bilang kayak bau nggak sih, padahal di kita segerbong nggak ada yang kebauan gitu kan. Oke. Terus akhirnya ketua kelas gue dateng kan. Dia sampai nyamperin ke dia dari gerbong lain tuh, gerbong yang depan sampai nyamperin ke si Mawar ini, Ketua kelas? ketua kelas Oh iya. gitu. Kayak kenapa gitu kan, bau ini segala macam gitu, padahal kita nggak ada yang nyium bau gitu kan. Terus dia bilang mungkin bau belerang kali, bau kereta api gitu kan, Ada yang bau nyaut gitu. gitu biar maksudnya make sure biar dia tenang aja gitu. Habis itu udah tuh dia tenang dikit gitu kan. Nah terus pas besok paginya itu kita langsung dijemput bis buat ke hotel. Udah turun nih, udah sampai. Dijemput bis buat ke hotel. Nah di hotelnya ini agenda kita tuh setelah dari hotel tuh kita
kunjungan kampus ke Brawijaya, Unbrau gitu. Nah pas di hotel itu kan kita tidurnya berempat-empat gitu kan. Nah kebetulan gue tuh belum sekamar tuh sama dia di hotel itu. Nah di hotel itu kelar kita ke hotel terus ke Brawijaya semua looks normal aja gitu. Terus pas pulang dari Brawijaya tuh kita di bis, dia duduk terus pada ngerumunin nih, gue masuk kayak kenapa nih ngerumunin si Mawar gitu kan. Si Mawar gitu lagi nanya, gue bau nggak sih gitu, gue bau nggak sih gitu. Baunya ini bau bangke? Nggak tahu. Sekarang juga, dia ini ke diri dia ngerasa diri dia tuh bau gitu kayak. Terus anak-anak pada, kok lu wangi kok gitu kayak biasa. Iya gitu. kayak biasa, di situ anak-anak masih pada belum stres gitu ditanyain dia gitu, kayak masih. Nggak, maksud gua kenapa sampai teman-teman lo nganggap itu serius gitu? Karena dianya ini. Karena dia nanya mulu sepanjang perjalanan dan itu bikin kita stress out selama kita study tour. Zan, lu nggak ngerasa gue bau nih? Gue tanyain mulu, gue bau tahu, gue bau nggak sih? Dan bau. Iya kayak gitu, tapi tetap ditanya lagi gitu. Nah waktu itu pertama kali dia nanya kayak gitu, ribet soal bau apa enggak itu, kita masih tetap ini dia nenangin dia gitu. Enggak kok, lo tuh wangi banget, lo tuh malah kayaknya wangi seangkatan IPS deh kayak gitu. Karena dia sewangi itu gitu menurut kita. Masa sih? Iya sekarang aja lu bau minyak telon gitu-gitu, karena emang beneran wangi dia. Ada gitu. tuh anak SMA bau minyak telon gitu. Apa? Dia bawa dan dia ini. Iya. Pakai terus dalam jangka waktu 3 jam, sejam. Terus habis itu dia kayak ya udah tenang lagi gitu kan, kita ajak bercanda-canda segala macam gitu. Nah udah selesai di Brawijaya kita balik ke hotel terus makan siang gitu. Nah pas makan siang ini nih gue kaget lagi nih dengan sifat dia yang tiba-tiba jadi kasar gitu. Iya, nah jadi pas kita turun ke tempat makan, dia tuh masih tetap anxious gitu loh, kayak gue bau nggak sih. Jadi kalau dia tiap ketemu temen IPS tuh kayak, Tika gue bau nggak sih, kayak gitu. Setiap kan, semua orang yang ketemu dia. Kadang-kadang kita kenal satu sama lain kan, jadi tiap ada orang gue bau nggak sih gitu. Nah terus pas itu temen gue bilang, enggak lu nggak bau, udah makan dulu gitu. Enggak mau makan, dia bilang gitu, karena nggak nafsu gitu. Terus abis itu gue bilang, makanlah Mawar gitu, ntar lu sakit lagi. Orang nggak mau makan dipaksa-paksa makan, dia bilang kayak gitu, marah tiba-tiba tinggi. Padahal soft spoken dia ya. Iya, padahal dia tuh nggak pernah sepanjang gue kenal sama dia ya, dan yang lain kenal tuh dia nggak pernah kayak gitu. Terus pas di meja makan juga dia tuh kayak ngebanting garpu sama sendok itu karena dia nggak mau makan gitu. Ya kita semeja kaget lah. Gue kira karena makanannya habis. Mana nih makanan gue gitu kan. Gua mejanya. Itu nggak kaget orang sih ya. Kalau dia kaget gitu. Terus ya udah tuh kita di situ udah mulai kayak aduh capek lagi iniin dia. Tapi lu belum mikir yang aneh-aneh ya? Belum mikir yang aneh-aneh. Terus pas kita lagi jalan-jalan ke sekeliling restoran gitu kan. Ini masih hari yang sama ya berarti? Masih hari yang sama. Besokannya dari yang berangkat ya gitu. Terus habis itu kita tetap happy tapi cuman ya dia ngikutin kita cuman nggak happy gitu loh, mukanya kayak anxious, kayak takut. Dia tuh suka kayak ngelirik kayak gitu ngerasa kayak mungkin ada yang ngikutin kali ya gitu. Iya gitu. Nah terus habis itu kelar dari situ kita jalan-jalan lah kayak metik apel apa segala macem. Nah pas malamnya mau makan malam itu apel hijau. Nah terus pas malamnya itu tuh kita sempet berhenti buat makan malam. Nah temen gue tuh ada salah satu temen kelas gue yang dia tuh emang memiliki kemampuan secara spiritual lah gitu kan. Nah dia tuh tiba-tiba kayak nangis terus bilang kayak, siapa temen lo ini? Ini yang bisa spiritual. Cewek. Sebut aja Melati ya, benar. Nah si Melati ini bilang kayak, lo sadar gak sih kalau teman kita si Mawar tuh dia tuh ketempelan anjir gitu. Oh dia tahu? Dia kan dia bisa ya? Terus kayak ketempelan gimana? Kenapa Melati baru sadar sekarang mah? Ketempelan gimana gitu? Lu nggak lihat apa dia dari kemarin tuh aneh mulu nanya ke kita bawa apa enggak kayak gitu. Terus kita dari situ kayak iya kali ya ketempelan gitu kan. Terus Melati juga nggak ngeliat juga, cuman kayak enggak, dia tapi ada mas curiga, tapi kayak makanya dia akhirnya pecahin kecurigaannya di situ. Dia ngerasa kayak, lo aneh nggak sih? Iya sih aneh banget. Kenapa dia kayak tiba-tiba kayak gitu, gitu. Terus habis itu
Nah, gue tuh deg-degan ya karena di malam itu tuh kita mau pindah penginapan, mau ke penginapan yang deket Bromo. Dan gue satu kamar sama dia. Berdua doang? Enggak, berenam. Cuman tetap aja ya, Nek, takut-takut gitu. Terus abis itu masa iya ketempelan gitu kan. Nah, terus kita tuh pada ngobrolin lah ke guru-guru kita gitu kan, ke Oh iya kan ada guru ya? ada Tadi guru itu kan ada, Mas. Iya, ada guru dan ditambah lagi di bis gua tuh ada guru agama gue gitu loh. Bagus dong, jadi bisa bantuin. Nah, tapi masalahnya pas kita obrolin itu Guru agama gue Kristen? iya juga. Enggak dong, Islam dong. Terus? gue Islam dong kayak Islam dong, maksudnya gitu. Islam dong. Terus habis itu gue bilang tuh ke wali kelas gue kan, Bu, si Mawar gini gitu. Terus jawaban wali kelas gue tuh kayak yang udah dia mah kecapean aja gitu, dia bilang kayak orang gitu. tua pasti gitu deh. Iya, mungkin ya biar kita nggak panik, tapi gimana tuh bikin panik gitu kan. Nah, masalahnya waktu kita mau makan malam itu dia tuh nggak mau turun sama sekali dari bis karena dia beneran kayak ya bayangin aja dia nggak makan dari pagi, kita kan khawatir gitu kan. Tapi akhirnya ya karena dia kekeh, nah itu biasanya dia tuh nggak sekekeh itu gitu loh. Kalau misalnya makan ya harusnya makan gitu. Akhirnya dia tinggalin sendirian di bis gitu kan. Terus habis itu, nah kelar makan malam tuh akhirnya kita semua balik ke bis, jalan lah tuh ke Bromo gitu kan. Itu di bis dia tidur apa? Nah nggak tahu tuh, nggak ngerti. Kayaknya dia ada tidurnya, kadang nggak ngerti deh ya. Bisa sejam kan lo tuh makan malam kali ya? Iya makan itu. Masalahnya dia bener-bener nggak mau, dia marah banget kalau misalnya disuruh makan. Mau ada yang nemenin nggak berani. Karena kita udah tahu dia ketempelan. Oh, karena ada info dari Simlaki tadi ya? Gitu. Terus habis itu akhirnya kita kelar makan, kita jalan dah tuh ke penginapan yang deket Bromo kan. Ya tahu sendiri ya, perjalanan mau ke Bromo tuh kayak gelap, hutan gitu kan. Dan kira-kira jam berapa ini? Iya, kayaknya jam 9-10-an gitu deh, 9-10-an ya. Lupa deh. Terus habis itu Emang kan ini banyak barang-barang, Mas. banyak ini ya, banyak yang kepo. Banyak. Ih, Dika nih ah! Jangan, lo itu jangan gerak-gerak gini, gue ini jadi kaget.